membahas tentang konsep law of attraction. Jadi adalah hukum tarik menarik. Ini kan menjadi suatu pembahasan konten-konten di YouTube atau di TikTok yang sedang ramai-ramainya ya. Nah, kita akan bahas di sini terkait dengan masalah-masalah spiritualitas. Apakah law of attraction ini sebagai ajaran yang sesat? Karena dia bilang seperti itu kan, ajaran yang sesat lah. Karena terlalu mendepankan pikiran, tapi juga bilang ini sebagai spiritualitas modern yang sebenarnya sebagai ilmu rahasia kuno yang baru ditemukan di era modern. Ya, baik, kita bisa mulai di diskusi kita. Oh ya, saya perkenalkan dulu, nama saya Adrian Syah. Saya adalah Ketua Yayasan Menggiring Arus Dunia dan juga sering mengisi di forum-forum diskusi, terutama masalah-masalah spiritualitas. Baik, kita mulai saja. Pada Mas Salim, bisa di-share PPT-nya. Oke, menggugat konsep law of attraction. Menggugat di sini bukan berarti kita menolak, atau bukan menolak ya bahasanya ya, tapi kita hanya melihat sebenarnya konsep ini ada dasarnya yang banyak mengalami editing ya, maksudnya mengalami pengeditan ya. Dan kita akan membahas lebih dalam dari beberapa buku-buku yang sebenarnya menjadi buku asal dari bukunya Rhonda Byrne dan juga The Secret. Baik, kita mulai. Next. Ya. Diskursus Law of Attraction. Konsep Law of Attraction atau hukum tarik-menarik menyiratkan bahwa pikiran dan perasaan positif atau negatif dapat menarik pengalaman positif atau negatif yang sesuai ke dalam kehidupan seseorang. Hukum tarik-menarik juga dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti hubungan, kesuksesan karir, kesehatan, dan pertumbuhan pribadi. Hukum ini adalah sebuah konsep yang menunjukkan bahwa sesuatu menarik yang memiliki kesamaan, dan bahwa pikiran dan niat kita memiliki kekuatan untuk mewujudkan keinginan kita menjadi kenyataan. Menurut kepercayaan ini, dengan berfokus pada pikiran dan emosi positif, kita dapat menarik pengalaman dan hasil positif ke dalam hidup kita. The Law of Attraction mendapatkan popularitas melalui buku dan film berjudul The Secret, yang memperkenalkan konsep tersebut kepada khalayak yang lebih luas. Idenya berakar pada berbagai ajaran filosofis dan spiritual, termasuk pemikiran baru dan ajaran penulis seperti Napoleon Hill dan Esther Hicks. Nah, sebenarnya kalau kita cari lagi, bahwa ternyata The Secret ini itu hanya terlihat kulitnya saja. Tapi kalau kita ingin melihat the realnya The Secret atau benar-benar buku awalnya, itu kita bisa baca bukunya Wallace D. Wattles. Itu seorang penulis tentang kekayaan. Dia seorang filosof, tapi akhirnya dia melihat bahwa filosof ini mengatakan bahwa kekayaan itu bisa dirumuskan dalam sains. Akhirnya beliau menulis judulnya Science of Getting Rich. Buku itu ditulis sekitar 1905. Jadi di saat para founding father kita masih bocah-bocah ingusan gitu ya. Nah, Wallace D. Wattles ini sudah menulis buku tersebut. Nah, ini konsepnya sama dengan Law of Attraction dari Rhonda Byrne ya, karena mereka ini sama-sama dulunya miskin, hidupnya melarat, tapi dia mengatakan bahwa ketika kita miskin itu tidak perlu kita mengeluhkan kemiskinan kita atau berfokus pada kemiskinan kita. Tapi kita walaupun miskin, kita harus memunculkan rasa keberlimpahan. Itu kalau katanya Wallace D. Wattles. Makanya beliau ini kan seorang Nasrani, seorang Kristen. Ketika Natal, dia membuat istrinya dan anak-anaknya membuat pohon Natal. Padahal saat itu ekonominya sedang di bawah ya, sedang mengalami kemiskinan.
Kemudian di depan pohon Natal tersebut, beliau mengatakan, saya orang kaya, saya orang berlimpah, gitu. Seperti itu. Dia memunculkan afirmasi-afirmasi positif yang akhirnya menyebabkan ya dia menjadi kaya beneran gitu. Jadi bagi Walls the Waters itu kita tidak boleh berpikir kita miskin, kita boleh berpikir bahwa kekayaan itu hanya dikuasai oleh segelintir orang, atau kekayaan itu sudah dikuasai oleh sekelompok orang, dan lingkungan itu mempengaruhi pada ekonomi seseorang. Itu adalah pikiran-pikiran yang harus kita singkirkan. Kita harus berpikir positif bahwa kekayaan itu luas, bahwa Tuhan itu disebutnya adalah dia menyebutnya sebagai asal muasal segala sesuatu. Maka kalau dia bisa memberikan seseorang kekayaan, maka kita pun juga bisa. Kalau orang yang di perkotaan bisa kaya, maka yang di pedesaan seharusnya bisa kaya juga. Nah itu jadi kita dituntut untuk selalu berpikir positif agar kita bisa menarik hal-hal yang positif juga. Nah itu beberapa gambaran teorinya ya. Lanjut. Manifestasi law of attraction. Visualisasi. Menggunakan kekuatan imajinasi dan visualisasi untuk membayangkan dengan jelas tujuan atau keinginan yang diinginkan. Ini membantu mengarahkan pikiran dan energi ke arah yang diinginkan. Jadi misalnya kita membayangkan mobil. Kita ingin punya mobil. Harus dibayangkan mobilnya mereknya apa, warnanya apa, lalu kita rasakan kita masuk ke dalam mobil tersebut, seolah-olah kita visualisasikan kita duduk di joknya, kita rasakan dingin AC-nya, lalu bahkan kita merasakan mesin mobil tersebut dengan alat-alatnya segala macamnya itu. Lalu kita bayangkan kita berjalan-jalan dengan mobil itu. Nah, kita melakukan visualisasi. Nah, visualisasi ini lalu ditarik ke dalam batin kita. Jadi disebutnya sebagai gambaran mental ya, visualisasi sebagai gambaran mental yang harus sering kita munculkan setiap hari. Jadi bukannya kita harus berdoa setiap hari, dalam artian perlu bermeditasi, kita memvisualisasikan apa yang kita inginkan. Tidak harus. Itu cukup kita lakukan satu kali, lalu sering kita munculkan dengan mudah saja gitu. Mobil ini, kita sambil duduk saja bisa. Jadi saya juga tidak setuju dengan konsep yang harus bermeditasi, lalu kita di gelombang alfa, dan kita memunculkan itu. Kita harus bisa memvisualisasikan dan memiliki tekad dalam batin kita, gitu, dalam hati kita ini. Nah, itu harus kita munculkan. Kedua, afirmasi. Mengulang-ulang kata positif dan keyakinan yang mendukung tujuan dan keinginan yang diinginkan. Dengan mengucapkan afirmasi secara teratur, seseorang mengarahkan pikiran dan perasaan mereka untuk menguatkan keyakinan tersebut. Nah, di sini kita melakukan afirmasi itu berarti penegasan, seolah-olah hal yang kita inginkan itu sudah ada di diri kita, sudah kita miliki. Jadi kita mengatakan bahwa kita membayangkan mobil, lalu kita merasakan mobil itu sudah kita miliki, seperti tadi saya bilang, sudah kita rasakan. Dan kemudian kita afirmasi, saya punya mobil, saya senang dan bersyukur saya punya mobil. Lalu kita bersyukur. Nah, kita bersyukur itu artinya kita sudah memiliki mobil itu. Nah, itu yang disebut law of attraction. Jadi kita sudah bukan, afirmasi itu bukan meminta sesuatu yang belum terjadi. Walaupun itu belum di tangan kita, tapi kita harus merasakan bahwa itu sudah menjadi milik kita. Sudah OTW lah. Ambil contoh misalnya kan kalau orang berdoa itu kan ada yang bilang menggunakan akhirat amin ya. Tapi misalnya di beberapa teks doa yang pernah saya baca itu akhirnya itu justru walhamdulillahirabbil alamin, justru bersyukur. Artinya ketika kita berdoa kita mengucapkan alhamdulillah atau bersyukur, maka kita ini meyakini bahwa Tuhan itu sudah mendengar doa kita. Jadi kita berdoa dan Tuhan mendengarkan doa kita, lalu kita bersyukur di situ. Jadi afirmasi itu seperti itu, kita berdoa, lalu kita meyakini doa kita itu sudah didengar oleh Tuhan, dan Tuhan itu sudah akan menggerakkan alam semesta ini untuk mewujudkan keinginan kita, dan kita ucapkan dari
walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah itu sebagai rasa syukur kita. Jadi misalnya afirmasi itu, saya senang dan bersyukur, saya menjadi magnet rezeki, saya senang dan bersyukur, saya menjadi mudah dalam urusan dunia, saya senang dan bersyukur saya bisa memberikan inspirasi untuk orang banyak, saya senang dan bersyukur saya bisa memberikan efek positif untuk sekitar saya senang dan bersyukur saya bisa mengangkat derajat ekonomi keluarga saya. Jadi kita selalu mengatakan afirmasi positif pada diri kita. Seperti itu. Dan juga misalnya banyak metodenya afirmasi itu ya. Bisa dengan ucapan di pikiran kita, di perasaan kita. Bisa juga dengan kita menulisnya dengan metode scripting ya. Nah, saya juga sering melakukan scripting ini setiap hari. Jadi misalnya kita ambil buku, lalu kita tulis kalimat-kalimat positif itu. Saya senang dan bersyukur, gaji saya naik 10 kali lipat misalnya. Saya senang bersyukur, saya mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Saya senang dan bersyukur. Nah, itu seperti itulah. Jadi kalimat-kalimat itu selalu kita munculkan. Nah, itu afirmasi positif. Bisa juga lewat afirmasi air ya, afirmasi air. Jadi air itu kan dikatakan sebagai kalau di beberapa buku ya, bahwa yang pertama kali diciptakan itu air. Kemudian air mengeras menjadi gas, lalu terjadi ledakan, Big Bang lah seperti itu kan. Jadi asal muasal alam semesta ini dari air. Maka kita memberikan afirmasi kepada air. Bahkan seorang profesor dari Jepang itu mengatakan bahwa air itu kalau sering diucapkan kata-kata positif, maka air itu akan memunculkan kristal yang indah. Dan apabila kita minum, nanti akan menjadikan kristal positif itu ada di diri kita gitu. Itu salah satunya, melakukan afirmasi. Yang ketiga, energi dan getaran. Hukum tarik-menarik mengasumsikan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini terdiri dari energi dan memiliki getaran tertentu. Dengan memancarkan getaran positif melalui pikiran dan perasaan yang positif, seseorang diyakini akan menarik pengalaman yang sejalan dengan getaran tersebut. Nah, jadi kita sesuai pembahasan sebelumnya ya, tentang ilmu vibrasi ya, energi dan getaran. Getaran itu vibrasi maksudnya. Jadi getaran dalam diri manusia ini, vibrasinya itu ada dalam pikiran dan perasaan. Perasaan itu mempengaruhi pikiran. Sebagaimana kemarin kita diskusi tentang jalan melepaskan, bahwa satu perasaan negatif itu akan menghasilkan ribuan atau bahkan puluhan ribu pikiran-pikiran yang negatif juga. Ya, kembali lagi, satu perasaan negatif bisa menghasilkan ratusan ribuan atau puluhan ribu pikiran-pikiran yang negatif juga. Begitu juga perasaan positif. Perasaan positif bisa menghasilkan ratusan atau ribuan bahkan pikiran-pikiran positif. Jadi di sini adalah perasaan ini mempengaruhi pikiran. Jadi getaran yang dari perasaan kita ini mempengaruhi pikiran kita. Kalau perasaan kita senantiasa dipenuhi dengan kemiskinan, kesedihan, sakit hati, kekecewaan, apatis, kecemasan, lalu pesimis, bahkan merasa rendah diri, maka itu akan memunculkan banyak pikiran-pikiran negatif di situ. Nah, disinilah harus kita munculkan perasaan-perasaan yang positif dan juga pikiran-pikiran yang positif. Karena perasaan mempengaruhi pikiran, pikiran mempengaruhi tindakan, tindakan mempengaruhi karakter, dan karakter mempengaruhi nasib seseorang. Seperti itu. Makanya kalau kita lihat banyak orang yang rajin ibadah, rajin ya ibadahnya rajin ya, tapi sering memunculkan perasaan negatif, pikiran negatif. Itulah yang menyebabkan banyak hal-hal negatif menimpa hidupnya. Atau orang miskin yang selalu sibuk perasaan dan pikirannya dengan kemiskinannya, itu akan membuat dia menjadi jauh lebih miskin. Seperti itu. Jadi kita pentingnya untuk selalu berada pada getaran positif atau vibrasi yang tinggi.
agar law of attraction kita ini bisa segera terwujud, atau kita bisa menarik hal-hal yang baik, afirmasi kita bisa segera terwujud. Nah, apa itu yang disebut dengan vibrasi positif? Itu seperti yang namanya keberanian. Kita harus berani mengambil risiko. Yang kedua, kita ada namanya netralitas. Jadi kita menghindari konflik-konflik dalam batin kita. Jadi kita hindari yang namanya kebencian pada satu kelompok, kebencian pada satu golongan, kebencian pada suatu paham ya. Itu harus kita hilangkan. Kita harus memunculkan sikap netralitas bahwa semua manusia itu baik. Seperti itu. Semua manusia itu positif. Ada sisi positifnya. Kita munculkan netralitas. Lalu kita naik ke tahapan cinta, itu perasaan belas kasih. Kita harus mengasihi diri kita, mengasihi keluarga kita, mengasihi teman-teman kita, dan juga ada namanya orang yang punya rasa cinta itu kan mampu memaafkan kesalahan orang. Kemudian yang di atasnya ada yang namanya sukacita. Jadi di atas cinta ada sukacita. Sukacita itu kita tidak boleh menjadi orang yang mudah senang melihat orang susah melihat orang senang. Nah, kita harus hilangkan itu. Kita harus menjadi orang yang memiliki sukacita. Yaitu kita senang melihat orang senang. Dan kita akan merasa susah ketika kita melihat orang lain susah. Nah, disitulah kita akan menjadi berada dalam posisi vibrasi yang tinggi. Baru naik ke atasnya kedamaian. Kita dapatkan ketenangan batin ya, seperti itu. Nah, di atas ketenangan batin baru naik yang namanya pencerahan. Itu vibrasi terbesar ya, sekitar 750 sampai 1000 getarannya, sangat kuat. Yang keempat ada rasa syukur. Merasakan dan mengungkapkan rasa syukur untuk apa yang telah diterima atau akan datang. Memiliki rasa syukur diyakini membantu seseorang untuk memperkuat energi positif dan membuka diri terhadap pengalaman lebih banyak hal yang positif. Nah, jadi sesuatu yang sudah kita terima maupun yang belum kita terima. Tadi sebagaimana saya ajarkan ya tadi, saya senang dan bersyukur saya punya mobil merek ini, warnanya ini, dalamnya seperti ini, kedinginan AC-nya seperti ini gitu. Dan mesinnya tidak seperti ini gitu. Jadi kita munculkan kedetailan itu. Kita munculkan rasa syukur. Nah, nanti dengan kita munculkan rasa syukur itu, yang namanya mobil ini akan digerakkan oleh semesta, akan terwujud. Jadi kita bisa menciptakan sesuatu dengan pikiran kita ya. Entah melalui proses transaksi ekonomi yang bagaimana, atau tiba-tiba ada yang membelikan, atau misalnya tiba-tiba kita punya uang untuk membelinya. Kita tidak tahu, tapi dengan pikiran positif kita dan perasaan positif kita ini akan membuat alam semesta ini mewujudkan apa yang kita inginkan. Seperti itu. Itu yang paling penting. Rasa syukur. Kelima, tindakan. Hukum tarik-menarik bukan hanya tentang berpikir positif, tetapi juga melibatkan tindakan yang sesuai dengan tujuan dan keinginan yang diinginkan, dengan mengambil langkah-langkah yang relevan dan sejalan dengan tujuan tersebut. Seseorang menunjukkan keyakinan dan komitmen mereka terhadap manifestasi yang diinginkan. Nah, kalau kita baca bukunya Wallace the Wattles, bahwa kita itu kerjakan saja yang kita ada saat ini. Jadi jangan kita memikirkan tempat masa lalu kita bekerja, yang tempat kita mungkin dulu pernah di PHK atau bagaimana. Atau pekerjaan yang belum kita raih. Kita harus yakin bahwa pekerjaan yang hari ini harus kita lakukan dengan maksimal dan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa syukur. Dan ketika kita sudah menjadi lebih besar, maka dengan sendirinya kita akan terlempar dari pekerjaan ini, dan kita akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Jadi kita tetap harus melakukan tindakan. Jadi jangan kita memutasikan diri itu, karena merasa, gimana saya punya mobil, orang gaji saya 3 juta misalnya. Bagaimana saya bisa punya mobil, orang gaji saya ini masih UMR. Nah, itu sudah tidak perlu dipikirkan. Jadi kalau kita sudah memiliki gambaran mental bahwa kita akan punya mobil merek ini, kita punya rumah desainnya seperti ini,
tetap posisikan gambaran mental itu ada dalam pikiran kita, ada dalam benak kita. Jangan sampai hilang. Jadi jangan kita itu mudah terprovokasi dengan pandangan orang, dengan artikel, dengan video yang melemahkan kita gitu. Nah, kita harus tetap konsisten dalam gambaran mental kita yang kita buat itu. Saya ingin ini. Jadi fokus ke situ. Jangan hiraukan kondisi kita sekarang. Walaupun saat ini kita mungkin secara gaji, pendapatan, kondisi lingkungan tidak memungkinkan untuk mendapatkan hal yang kita inginkan itu. Yang penting jangan sampai kehilangan gambaran mental yang sudah kita bangun itu. Seperti itu. Jangan sampai kita hilang. Maka kita harus punya gambaran mental, kita harus punya kekuatan, keteguhan hati untuk mendapatkannya. Biarkan semua proses kita jalani. Kerjakan apa yang kita bisa saat ini. Nah, bisa dilihat misalnya seorang Bob Proctor ya, seorang yang mengajarkan tentang law of attraction. Dia mengajarkan konsep ini kepada seorang tunawisma. Ternyata tunawisma ini memiliki gambaran, saya punya uang miliaran. Dan kemudian dia terus melakukan afirmasi. Apa yang terjadi? Tiba-tiba dia dapat pekerjaan. Dan dia dapat pekerjaan, dia punya apartemen, dan kemudian dia bekerja lagi, apartemennya dia sewakan dan segala macamnya. Akhirnya dia bisa mendapatkan uang yang sesuai yang dia gambarkan itu dalam gambaran mentalnya dia. Dan Bob Proctor ini sampai kaget gitu. Kenapa dia bisa melakukan hal yang saya sendiri tidak bisa melakukannya gitu. Seorang tunawisma ini gitu. Jadi walaupun dia tunawisma, walaupun dia seorang buruh, walaupun dia seorang nelayan atau tinggal di lingkungan yang tidak strategis dalam hal ekonomi, itu dia harus tetap memiliki gambaran mental yang jelas, yang detail. Maka semesta ini akan mendukung dia dengan konspirasinya, baik dengan yang terlihat maupun yang tidak terlihat mungkin ya, seperti itu. Jadi lakukan apapun yang kita bisa kerjakan hari ini, tapi jangan sampai kita menghilangkan gambaran mental kita, karena sampai kita apa ya mungkin itu langsung skip. Jadi kita harus tetap yakin di situ. Lanjut. Law of attraction dan keberlimpahan finansial. Satu, kejelasan niat. Definisikan dan visualisasikan dengan jelas kelimpahan finansial yang Anda inginkan. Jadilah spesifik tentang jumlah uang yang Anda inginkan dan bagaimana Anda berniat menggunakannya. Itu harus juga harus jelas tuh. Niat kita ini kalau punya uang segitu buat apa? Niat kita ini kalau punya mobil untuk apa? Niat kita untuk apa? Nah, itu harus diperjelas. Kedua, afirmasi dan keyakinan positif. Afirmasi adalah pernyataan positif yang memperkuat keyakinan Anda pada kemampuan Anda untuk menarik uang. Ulangi afirmasi seperti saya layak mendapatkan kelimpahan finansial, atau uang mengalir dengan mudah dan tanpa susah payah ke dalam hidup saya. Jadi itu harus terus dimunculkan. Jangan sampai kita mendengarkan orang-orang lah, pokoknya. Jadi jangan sampai kita mendengarkan orang-orang yang melemahkan, orang-orang yang tidak memberdayakan kita gitu. Bahkan yang meremehkan afirmasi kita sendiri itu. Jadi kita harus tetap pada fokus kita. Dan jangan kita membaca buku, artikel, video, pandangan-pandangan tokoh agama sekalipun yang membuat afirmasi kita ini menjadi skip atau kacau. Nah itu. 3. Pola pikir bersyukur dan berlimpah, keberlimpahan maksudnya. Ungkapan rasa syukur atas uang yang sudah Anda miliki sekecil apapun. Mengadopsi pola pikir kelimpahan berarti berfokus pada kelimpahan dalam hidup Anda daripada kekurangan atau kelangkaan. Nah, jadi kalau kita lihat buku scripting kita nih misalnya, itu usahakan kita menulis apa-apa yang nikmat gitu, apa-apa yang perlu kita syukuri. Gitu. Ambil contoh misalnya hari ini kita banyak hal-hal yang tidak mengenakan. Mungkin hari ini kita konflik dengan siapa, lalu kita sakit hati dengan siapa, atau kita mengalami hal yang tidak mengenakan lainnya. Kan tidak usah terlalu dipikirkan. Kita fokus pada apa yang mengenakan kita hari ini. Apa yang nikmat hari ini,
sehingga kita bisa bersyukur dengan itu semua. Dia tulis, saya bersyukur hari ini teman-teman saya bisa membuat saya gembira, saya bersyukur hari ini rezeki saya banyak, saya bersyukur hari ini saya bisa makan enak. Terus kita munculkan yang positif-positif setiap harinya. Jangan kita fokus pada hal-hal yang tidak mengenakan. Bahkan walaupun dompet kita isinya tipis, jangan kita langsung berpikiran negatif. Kita harus terus bersyukur. Masih untung ada isinya walaupun tipis itu. Nah, insya Allah dengan bersyukur itu dan keberlimpahan itu, Tuhan akan menggerakkan semesta untuk membuat dompet kita penuh gitu, dengan caranya gitu. Mengambil tindakan yang diilhami. Hukum ketertarikan tidak semata-mata tentang pemikiran positif, itu juga melibatkan mengambil tindakan diilhami untuk mencapai tujuan Anda. Bersikaplah proaktif dan raih peluang yang menghampiri Anda, mengambil langkah-langkah yang sejalan dengan aspirasi keuangan Anda. Artinya di sini, kalau kita law of attraction, jadi kadang-kadang rezeki itu bisa berbentuk ilham atau inspirasi yang tiba-tiba muncul gitu dari alam bawah sadar kita. Kita ingin bisnis ini, kita tiba-tiba punya ide ingin melakukan ini gitu. Dan ternyata dari hal-hal tersebut justru membuka peluang-peluang besar gitu untuk kita menjadi sukses. Kadang-kadang kesuksesan itu kan muncul bukan dari hal-hal yang besar ya, tapi dari hal-hal yang kecil. Ambil contoh misalnya di podcastnya Panji Pragiwaksono ya, bagaimana dia itu dulu sebagai penyiar radio dan dia sering didengarkan oleh seorang mahasiswi suatu kampus. Jadi sering mendengarkan Panji, dan Panji itu selalu terlihat antusias saat menyampaikan saat siaran ya, yang menyebabkan tiba-tiba si mahasiswi ini lulus dan menjadi orang penting lah di suatu media, di suatu acara TV. Dan dia ingat, ini ada nih penyiar dulu namanya Panji Pragiwaksono, itu sangat bagus. Akhirnya mahasiswi itu mau mengundang Panji untuk menjadi presenter di program tersebut. Nah, ini kan sesuatu yang kecil kadang-kadang bisa membuka peluang yang besar gitu. Nah, itu. 5. Melepaskan penolakan. Lepaskan keyakinan, keraguan, atau ketakutan negatif yang mungkin Anda miliki tentang uang. Percayalah pada proses dan pertahanan rasa ketidakmelekatan. Biarkan alam semesta mewujudkan keinginan Anda. Nah, di sini artinya kita harus lepaskan bahwa orang yang punya uang itu jahat, orang yang punya uang itu serakah, orang yang punya uang itu korup. Nah, itu harus kita hilangkan. Bahwa kita harus menolak hal-hal tersebut. Bahwa kita harus memunculkan mindset baru pada diri kita, bahwa punya uang itu baik, punya uang itu bisa membuat ibadah kita lebih tenang, bisa membuat anak-anak kita berkualitas secara akademik, secara gizi mungkin ya. Dan kemudian bisa membantu saudara-saudara kita yang kesulitan seperti itu. Dan yang menarik dari Wallace the Wattles ya, dia menulis di buku Science of Getting Rich, lembaga amal itu sebenarnya tidak penting. Lembaga amal. Jadi orang miskin itu, dia tidak perlu dikasih makan setiap hari atau dikasih hiburan, karena itu sifatnya sesaat. Justru mereka itu harus diberikan inspirasi bagaimana caranya menjadi kaya. Karena kalau mereka sudah punya caranya, jalannya, maka dia akan bisa menjadi kaya. Jadi bagaimana orang kaya berpikir, ajarkan kepada orang miskin. Bagaimana orang kaya merasakan feelingnya itu. Kemudian bagaimana orang kaya bertindak, itu juga harus diajarkan kepada orang-orang miskin. Kalau kita hanya bertindak saja, tapi pikiran dan perasaan kita negatif, maka tindakan kita akan sia-sia. Begitu juga hanya berpikir saja dan merasakan pikiran positif, perasaan positif, tapi tidak memiliki action, maka juga sia-sia. Jadi ketiganya harus
berjalan dengan bersamaan seperti itu. Lanjut. Pendapat para pakar. Lisa Nichols. Anda menggambar segalanya untuk diri Anda sendiri, teman, pekerjaan, keadaan, kesehatan, kekayaan, kegembiraan, kendaraan, komunitas. Seluruh yang hidup Anda adalah manifestasi dari pikiran Anda. Jadi kita harus detail, kita ingin teman, punya banyak teman, tapi harus jelas banyak temannya ini seperti apa. Jangan sampai kita punya banyak teman, tapi temannya toksik, temannya iri sama kita, temannya menelikung kita saat kita sedang ingin naik. Kita harus jelas menggambarkan itu. Kita ingin teman yang seperti apa? Apakah teman yang bisa diajak bisnis? Saya ingin punya teman yang menguatkan saya, teman yang bisa membantu saya dalam mewujudkan impian-impian saya, gitu. Jadi harus jelas itu. Nah, kekayaan juga begitu, harus jelas juga kekayaannya. Jadi saya ingin kekayaan yang misalnya yang halal ya, yang bukan dari menipu, bukan dari cuci uang, bukan dari korupsi. Nah, itu harus jelas juga. Nah, Dr. Fred Alan Srigala, Anda tidak dapat memiliki semesta tanpa pikiran masuk ke dalamnya, dan pikiran membentuk hal yang dirasakan. Kemudian Joe Vitale, segala sesuatu yang mengelilingi Anda saat ini, termasuk yang Anda keluhkan, adalah sesuatu yang telah Anda tarik sendiri. Nah itu, jadi kalau kita sering menarik pikiran-pikiran negatif, itu sebenarnya itu perbuatan kita sendiri. Makanya kalau di ajaran Islam ya, bahwa Allah itu tidak akan menguji hambanya melebihi batas kemampuannya, atau dikatakan juga sesungguhnya keburukan itu datangnya karena ulah tanganmu sendiri gitu. Artinya kita tarik sendiri gitu. Bukan Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik buat kita ya, tapi kita sendiri yang menarik hal-hal buruk pada diri kita. Lalu ada James Bay, kombinasi pikiran dan cinta membuat hukum tarik-menarik yang tak tertahankan. Jadi harus kombinasi dari pikiran dan cinta. Kalau kita tahu bahwa cinta itu kan vibrasinya termasuk yang tinggi. Jadi kita harus melakukan pikiran positif dan memunculkan rasa cinta. Kalau dalam hadis Nabi ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum sempurna keimanan seseorang di antara kalian kalau kalian belum mencintai saudara-saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Jadi kesempurnaan iman itu ketika kita mencintai saudara-saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Juga ada hadis misalnya la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kamu saling benci, janganlah kamu saling iri dengki, janganlah kamu mencari-cari kesalahan saudara-saudaramu. Jadilah kamu hamba Tuhan yang bersaudara satu sama lain. Jadi kita harus memunculkan rasa persaudaraan. Persaudaraan itu bukan hanya persaudaraan seagama, tapi persaudaraan antar sesama manusia. Nah itu. Kita harus memunculkan rasa persaudaraan, cinta, belas kasih kepada setiap orang. Maka disitulah kita akan menarik hal-hal yang positif menjadi lebih kuat. Lalu ada Marci Simov, begitu Anda menguasai pikiran dan perasaan Anda sendiri, saat itulah Anda bisa menciptakan realitas Anda sendiri. Nah itu tahapan pencerahan. Ketika seseorang itu sudah mampu mengendalikan pikiran, mengendalikan perasaan, jadi dia sudah bisa mengendalikan dirinya, maka dia bisa menciptakan realitas dia sendiri. Seperti itu. Ada Bob Proctor. Mulailah hari ini berteriak ke alam semesta. Hidup ini sangat mudah. Hidup ini sangat baik. Semua hal baik datang kepadaku. Nah itu salah satu bentuk kalimat afirmasi positif yang harus kita munculkan. Maka semesta ini akan mendukung afirmasi kita. Lanjut. Nah, kritik terhadap law of attraction. Teori ini tidak memiliki bukti ilmiah dan dapat mempromosikan mentalitas salahkan korban dengan menyatakan bahwa pengalaman negatif orang hanyalah hasil dari pikiran mereka.
Mereka juga menyoroti potensi harapan dan kekecewaan yang tidak realistis jika hasil yang diinginkan tidak terwujud. Bagi yang mengkritik teori ini, mereka menganggap penting untuk menggabungkan dengan rencana tindakan yang realistis dan memahami bahwa faktor eksternal di luar kendali kita juga dapat mempengaruhi hasil. Nah, ini maksudnya adalah kita walaupun kita sudah menarik pikiran positif, perasaan positif, tapi ketika kita mengalami kegagalan, kesulitan, itu jangan langsung kita menyalahkan diri kita gitu. Mana nih buktinya loa ini gitu. Kok tidak wujud gitu. Dan tiba-tiba kita ingin punya mobil, ternyata kita mobilnya dikasih orang gitu. Sesuai yang kita impikan tapi dikasih orang, atau dibeliin kakak kita gitu. Nah, ternyata hal tersebut justru itu bagian dari loa kita gitu. Jadi kita harus melihat realistis bahwa semua harus ada dikerjakan dan ada peran eksternal di luar kita. Dan itu adalah bagian dari kita yang menarik juga sebenarnya. Jadi kita membayangkan mobil, lalu alam semesta ini Tuhan memerintahkan alam semesta untuk wujudkan mobil itu. Bisa dari transaksi secara ekonomi, bisa jadi dengan menggerakkan hati orang lain gitu untuk membelikan kita mobil dengan merek itu. Itu banyak. Jadi ada banyak faktor gitu, ada faktor eksternal. Ketika seseorang meminta sesuatu untuk dirinya, kemudian dia meyakininya, kemudian saat tidak terwujud akan merasa kecewa dan keyakinannya hilang. Law of attraction selain melakukan afirmasi, meyakininya juga ada konsep penerimaan. Maksud dari penerimaan di sini adalah merasakan bahwa sesuatu yang kita inginkan sudah kita miliki, dan perasaan sudah memiliki tersebut membuat kita bersyukur. Kalau kita hanya meminta dan meyakini saja tanpa perasaan menerima, maka ujungnya adalah kemelekatan dan mental block. Jadi kita harus munculkan perasaan penerimaan itu, agar tidak mental block. Maka kalau kita lihat teorinya ini, David Hawkins, ada teori tentang letting go, melepaskan. Jadi ketika kita melakukan afirmasi terhadap sesuatu, langsung lepaskan ke langit. Kita bersyukur, kita sudah yakin bahwa Tuhan itu sudah mendengar afirmasi kita dan alam ini akan bekerja gitu. Jadi setiap afirmasi kita itu sudah tersimpan dalam database alam semesta. Dan sampainya kapan tidak usah kita desak-desak gitu. Karena kalau kita sudah mulai desak-desak, ujungnya jadi kemelekatan, mental block. Mana, kapan gitu. Nah, ini sering yang saya terjadi nih. Misalnya ada kemarin teman saya ya, dia habis di PHK, kemudian dia melamar di 3 perusahaan. Dia tanya ke saya, kira-kira saya yang mana nih dapat ini? Kemudian saya pakai intuisi lah, kira-kira yang ini nih. Tiba-tiba besok dia nelfon lagi. Kapan? Apakah bulan Juli? Apakah bulan pertengahan atau awal atau akhir? Jadi sesuatu terus mendesak-desak gitu. Akhirnya keyakinan dia hilang dengan sendirinya gitu. Akhirnya saya biarin aja lah. Jadi kita tidak boleh munculkan kemelekatan. Kita harus menerima. Seperti misalnya tadi sudah saya bilang, kita sudah melakukan afirmasi dan kita yakin ya, Tuhan itu sudah mendengar gitu. Dan kita tinggal bersyukur kapan sampainya. Kita bersyukur bahwa ini sebenarnya lagi OTW di on the way ke kita. Lanjut. Nah, dalam buku The Secret, kehilangan 2 kata penting, yaitu vibrasi dan Tuhan. Kabarnya terjadi pemotongan dan penerbitan dalam buku tersebut. Law of attraction memunculkan ego baru karena menjadi tindakan mendikte kehidupan dan mendikte Tuhan. Seolah-olah sesuatu dikatakan keajaiban kalau keinginan terwujud dan impian terwujud, sehingga kegagalan dianggap suatu kesalahan dan kutukan. Definisi keajaiban tidak melulu identik dengan terwujudnya impian dan keinginan. Bahkan terkadang sesuatu yang tidak terwujud sesuai keinginan kita ternyata memang terbaik untuk kita. Banyak orang yang ingin kaya, tapi setelah kaya raya dia lalai dari ibadah, terjebak dalam kemaksiatan yang lebih besar. Tapi saat hidupnya sederhana, dia mendapatkan ketenangan dalam ibadah. Nah, ini jadi tadi kan kalau dilihat teori-teorinya, sebenarnya law of attraction ini menarik hal-hal yang positif. Maka kita juga harus memiliki perasaan positif. Nah, kebanyakan ketika orang mempraktekkan loa justru memunculkan perasaan negatif. Jadi seperti ego baru, seperti menagih-nagih lah.
menagih-nagih, kapan nih terwujud, seperti itu. Justru kalau kita ingin terwujud, harus kita lepaskan rasa kemelekatan itu, seperti itu. Dan kadang-kadang juga ketika proses loa itu terwujud, itu kita mengalami suatu cobaan-cobaan yang besar. Saya dulu pernah membayangkan sesuatu ya, mempraktekkan loa ini. Dan selama 6 bulan menjelang itu terwujud, wah itu cobaannya sangat besar. Banyak cobaan, maksudnya penempaan pikiran batin itu sangat luar biasa gitu. Dan saya selalu berkata, ini salah saya apa gitu kan. Berarti itu suatu proses sebenarnya. Kira 6 bulan kemudian apa yang saya visualisasikan tadi, afirmasikan itu terwujud. Jadi memprosesnya kadang-kadang banyak yang sifatnya ujian, takutan, kesulitan, itu sebenarnya bisa jadi itu suatu jalan ya. Kita tidak tahu. Misalnya ada seorang gubernur, dia bisa jadi presiden, tawan di Jokowi. Misalnya seorang gubernur, wali kota jadi gubernur, jadi presiden. Dia dulu kan kenapa dia tersadar pentingnya politik ketika rumahnya digusur kan. Ketika rumahnya digusur. Jadi tidak selamanya keburukan yang menimpa kita itu sebenarnya kejahatan gitu. Sebagai suatu bentuk musibah atau kesalahan kita. Bisa jadi kesulitan yang kita dapatkan itu sebenarnya jalan atau peluang kita untuk mendapatkan yang kita inginkan dengan caranya. Jadi kita lepas afirmasi, visualisasi, afirmasi, lalu kita lepaskan. Caranya bagaimana tidak usah kita pikirkan. Tidak usah kita mendikte-dikte Tuhan. Lanjut. Islam dan hukum tidak disangka-sangka. Nah ini sebenarnya ada kecocokan di situ ya antara konsep agama Islam dengan loa gitu. Walaupun ada juga sih ustadz-ustadz yang mengatakan loa ini haram. Seseorang yang bertakwa akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Takwa menurut Syekh Nawawi Al-Bantani adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan dan menerima takdirnya. Larangan di sini bukan hanya pada perbuatan saja, tapi juga pada perasaan seperti benci, iri, mencari-cari kesalahan, dengki, dendam, sombong. Nah, perintah Allah juga berupa perasaan saling mencintai sesama manusia dan makhluk, welas asih, pemaaf, sabar, pasrah, dan sukacita. Orang yang bertakwa adalah orang yang berada pada vibrasi tinggi. Nah, ini sering disalahartikan. Mungkin kemarin banyak yang cerita ya, kok ibadahnya bagus, tapi rezekinya jelek gitu. Seperti itu. Nah, ini banyak orang yang mensalahartikan konsep takwa. Jadi takwa itu seolah-olah seperti menjalankan ritual-ritual saja, ritual-ritual ibadah. Sebenarnya takwa itu juga menjauhi larangan-larangan, dalam artian yang hal bersifatnya batiniah gitu. Kalau dia rajin ibadah tapi masih dengki sama orang, masih sombong dengan hartanya, masih suka dengki, dendam, bahkan suka gibah dengan orang, nah itu justru dia ibadahnya itu membuat dia berada pada vibrasi rendah. Istighfar adalah memohon ampun kepada Allah. Dikatakan juga bahwa istighfar dapat menghapus noda hitam dalam hati. Dan noda hitam tersebut berasal dari pikiran, perasaan, dan tindakan negatif. Melepaskan itu semua dari dalam batin akan meningkatkan vibrasi. Nah, jadi kalau istighfar itu seperti pertaubatan, pengakuan dosa. Mungkin di agama lain ada namanya pengakuan dosa. Memohon ampun kepada Tuhan. Dan memohon ampun itu juga bukan hanya sekedar memohon ampun, tapi kita juga harus bisa melepaskan emosi-emosi negatif dalam diri kita, yang disebut dengan noda hitam ini. Jadi kita harus menghilangkan itu. Semakin kita sering berbuat dosa, itu kan akan muncul noda hitam, emosi-emosi yang sifatnya negatif gitu. Jadi kita harus lepaskan. Metode melepaskan itu kemarin sudah kita ajarkan di konsepnya David Hawkins ya, bahwa kita rasakan ada perasaan negatif itu di diri kita sadari lalu dengan batin kita lepaskan. Kalau kita masih punya rasa dendam pada orang, kita tidak perlu samperin itu orang lalu kita minta maaf, katakan kita mau maafkan, tidak perlu, cukup dengan diri kita sendiri. Ya, saya sudah memaafkan dia. Itu dengan begitu. Zikir akan membuat hati menjadi tenang. Perasaan tenang dan damai berada pada vibrasi 600. Apabila perasaan tenang ini berkolaborasi dengan pikiran positif, akan menarik segala kebaikan. Nah, zikir ini kalau dalam Islam itu mengingat Tuhan. Mengingat Tuhan.
Jadi pikiran dan batin kita senantiasa mengingat Tuhan. Apapun agamanya atau secara konsepnya bagaimana. Kalau di Islam kan dengan zikir, mungkin kalau di agama lain dengan apa gitu. Jadi kita dengan senantiasa hati kita terkoneksi dengan Tuhan, itu akan memunculkan rasa tenang dalam diri kita. Dan perasaan tenang ini akan memunculkan vibrasi yang besar, vibrasinya 600. Ya. Nah, itu akan membuat afirmasi kita, loa kita bisa lebih cepat sampai. Gitu. Yang penting hati kita tenang. Tawakal adalah sebab terbesar datangnya rezeki dan kecukupan. Orang yang bertawakal tidak akan bergantung pada dunia luar, tapi menemukan sumber kebahagiaan dalam diri. Perasaan ini menuju ke kekayaan batin dan kemudian akan berdampak pada kekayaan lahir. Di tawakal itu bukannya diam saja tanpa usaha ya, tapi tawakal itu adanya di dalam batin kita, gitu. Batin kita, bahwa kita ini walaupun kita mengalami banyak kegagalan, tapi kita harus punya keyakinan dalam batin kita bahwa nasib saya ini bisa berubah dengan kehendak Tuhan, gitu. Maka kita harus terus menyandarkan diri kita kepada keyakinan bahwa Tuhan itu yang menciptakan kita dan yang memberikan kita rezeki. Jadi apapun permasalahan hidup kita itu semua bisa selesai kalau kita menyerahkan diri pada Tuhan. Tawakal. Lanjut, terakhir. Kesimpulan, law of attraction bukan hanya semata-mata mengandalkan pikiran dan perasaan saja, tapi juga bertindak positif dan peran Tuhan. Faktor eksternal seperti pertolongan dan doa dari orang lain juga menjadi faktor keberhasilan. Artinya tidak bisa semata-mata karena faktor internal. Jadi kita harus ada vibrasi tinggi. Dan vibrasi tinggi itu bukan pada diri kita, juga bisa dengan orang lain. Misalnya, kita naik Grab, harusnya 50.000, tapi kita kasih 60.000 misalnya. Kemudian supir Grab itu mengucapkan terima kasih dan mendoakan kita. Itu terjadi pertukaran energi. Justru energi orang-orang yang doanya spontan itu sangat kuat. Itu sebagai contoh ya. Vibrasi yang besar akan berpengaruh pada kekuatan tarik-menarik tadi. Kegagalan dan kelambatan dalam terkabulnya sebuah permohonan doa bukan sebuah kesalahan, tapi adalah jalan terbaik yang diberikan Tuhan kepada kita. Apa yang terbaik menurutmu belum tentu yang terbaik menurut Tuhan, tapi segala yang terbaik menurut Tuhan sudah pasti yang terbaik untukmu. Bisa jadi semua doa kita itu dikabulkan, tapi diberikan kepada waktu yang tepat. Mungkin kalau kita hari ini dikasih kekayaan, kita akan tidak bisa ngaturnya, gitu. Kita akan pakai dengan hal-hal yang buruk. Tapi ketika mental kita sudah siap, kita diberikan kekayaan itu akan lebih bisa bermanfaat buat kita. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Sekarang kita lanjut ke diskusi dan tanya jawab.